Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman muda, apa kabar nih? Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini ya, teman muda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan yang pastinya tetap semangat. Waduh, apalagi kalau sudah pagi-pagi hari ini seperti biasa di hari Jumat dari pukul 9 sampai pukul 10. Sudah tahu ya, ada program apa nih? Ada dialog kajian keislaman. Dan seperti Jumat yang lalu, itu kita menghadirkan narasumber-narasumber yang berhubungan dengan bidangnya masing-masing. Baik teman muda, kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Syahrul Amsari SE, SY, MSI, selaku Sekretaris Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan hari ini kita mengangkat tema yaitu peran Jiswaf dalam meningkatkan ekonomi umat. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya mau sapa dulu ya buat Bapak Syahrul Amsari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang. Iya, mudah-mudahan hari ini sehat Pak ya. Alhamdulillah. Sehat. Baik Pak, seperti yang saya sampaikan tadi di awal acara ini, bahwa untuk tema kita hari ini adalah peran Jiswaf dalam meningkatkan ekonomi umat ya. Nah mungkin Bapak bisa langsung kasih ya kira-kira gambaran seperti apa sih ya. Tapi sebelumnya nanti saya juga mau buka line telepon nih ya, buat teman muda yang mungkin mau bertanya-tanya seputar topik kita hari ini seperti apa. Jadi nanti saya buka line telepon di 0616617640 dan juga bisa melalui WhatsApp kita di 082122022916. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Tentu pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada Jumat yang berkah ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, sehingga kita dapat mendengarkan ya, siaran melalui M-Radio. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita selalu mohonkan kepada Allah, semoga kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pendengar M-Radio dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan peran Jiswaf dalam meningkatkan ekonomi umat. Nah, berbicara tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf, tentu kita sebagai umat Islam baik di Indonesia maupun di seluruh dunia itu sudah mengenal, karena sudah jelas di dalam Al-Quran sudah banyak bagaimana Al-Quran mewajibkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, kita melihat di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentu ini memiliki potensi yang sangat besar terkait dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Saya baru membaca dari zakat outlooknya Basnas di tahun 2021, potensi Jiswaf itu hampir mendekati angka 500 triliun. Nah, ini jadi dengan angka segini tentunya ini kan mampu meningkatkan ekonomi umat. Namun dengan potensi itu belum semuanya terserap dengan baik melalui lembaga-lembaga zakat. Hanya 7 sampai dengan 10% yang masih terserap. Nah, ini kan menjadi PR bersama baik dari lembaga zakat di bawah naungan pemerintah seperti Basnas, kemudian lembaga zakat di bawah naungan organisasi Islam, contohnya ada lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah, kemudian ada dompet duafa ya, dan lain sebagainya.
Nah, di masing-masing lembaga ini tentunya sudah banyak melakukan penghimpunan. Nah, jadi fungsi lembaga zakat ini merupakan jembatan sebenarnya. Jembatan apa? Jembatan antara orang ke orang yang memiliki kelebihan harta atau orang kaya kepada orang-orang yang memiliki kekurangan harta. Nah, jadi adanya lembaga ini mampu ya mengumpulkan baik dari donasi yang sifatnya zakat, infak, sedekah, kemudian disalurkan dalam bentuk-bentuk program-program. Banyak program-program yang sudah dilakukan berbagai lembaga zakat. Nah, tentu ini kan menjadi persoalan kita bersama. Kenapa potensi yang begitu besar, namun yang terserap masih sedikit? Nah, kita perlu menyadarkan atau mengingatkan kembali ya umat Islam bahwasanya kita memiliki sumber ekonomi yang sangat besar yang ini mampu meningkatkan atau minimal membantu masyarakat yang kurang memiliki harta. Kita bisa membantu mereka melalui program pemberdayaan tadi. Nah, kalau saya melihat seperti di lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah, mereka memiliki program seperti UMKM, memberikan bantuan kepada para pedagang, sehingga kemudian bantuan modal usaha ini kan mampu memberikan modal kepada mereka untuk terus meningkatkan taraf perdagangannya. Nah, ini kan akan menjadikan tingkat ekonomi para pedagang itu sendiri. Karena saya juga membuat sebuah penelitian terkait dengan peran jiswab terhadap peningkatan mustahik. Nah, ternyata sangat signifikan pendapatannya. Bahkan dari pendapatan itu sendiri, para mustahik mampu memberikan infaknya dari hasil keuntungan itu. Jadi sembari untuk kebutuhan pribadi dan juga dapat disalurkan kembali ke lembaga zakat itu dalam bentuk sedekah yang kemudian dikumpulkan kembali untuk dapat dikelola lembaga zakat menjadi program-program lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang zakat ya, tentu dalil di dalam Al-Qur'an ya sudah banyak. Salah satunya di dalam surah At-Taubah dikatakan At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kemudian siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu kan? Di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 asnaf. Nah, tentu kita bisa membuka ya di Al-Qur'an siapa-siapa saja. Nah, yang pertama itu ada fakir, kemudian ada orang miskin, amil zakat, kemudian mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, kemudian untuk orang yang berada di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan atau jihad fisabilillah. Nah, itu dia 8 asnaf tadi. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bersama ya, bahwasannya mungkin hari ini kita sering mendengar zakat itu hanya sebatas zakat fitrah saja gitu kan. Ternyata menurut dalam bukunya Yusuf Kordowi, zakat itu tidak hanya sebatas zakat fitrah, tapi ada zakat hewan ternak, zakat emas, kemudian ada zakat kekayaan, kemudian zakat pertanian, zakat barang tambang, zakat investasi, zakat profesi, zakat saham dan lain sebagainya. Nah, ini makanya ini yang dikatakan menjadi potensi yang besar di Indonesia. Makanya dalam buku Outlook Zakatnya Basnas 2021 itu dikatakan mencapai 500 triliun lebih gitu.
ini potensi yang besar. Nah, tapi penyerapannya tadi saya katakan masih sedikit. Itu tadi potensi. Nah, potensi itu dari berbagai sumber ya, gitu. Karena kita Indonesia mayoritas penduduknya umat Muslim, seperti itu. Nah, kemudian kalau zakat kan jelas peruntukannya itu seperti dalam Al-Quran tadi surat At-Taubah ayat 60 untuk 8 asnaf. Nah, sedangkan kalau infak, sedekah dan wakaf itu lebih luas cakupannya. Makanya kalau kita melihat banyak lembaga zakat itu dengan dana zakat, infak, sedekah mereka ada yang melakukan pemberdayaan ekonomi tadi, memberikan bantuan modal usaha kepada para pedagang, kemudian untuk kebencanaan, bahkan kan banyak lembaga zakat saat terjadi kebencanaan itu dengan dana apa? Dengan dana infak dan sedekah. Kemudian apalagi banyak ada beasiswa gitu. Jadi banyak lembaga zakat ya memberikan beasiswa mulai dari dana yang telah mereka himpun. Nah, itu. Jadi kalau kita kembali tarik tema kita, peran jiswa dalam meningkatkan ekonomi umat. Nah, kalau hari ini kita lihat sangat signifikan peran daripada jiswa melalui lembaga zakat. Walaupun banyak kita melihat ya, banyak secara individu, secara pribadi menyalurkan zakat, infak, sedekah itu secara langsung. Nah, ini sah-sah saja gitu, boleh-boleh saja. Nah, namun akan tetapi akan lebih baik jika penyalurannya melalui lembaga zakat. Kenapa gitu? Nah, mereka kan punya program, yang program itu sifatnya berkesinambungan. Kalau kita memberikan secara langsung kan hanya sekali saja, kalaupun berulang kali tapi sifatnya konsumtif. Nah, ini kan tidak memberikan dampak yang sangat terlalu baik, yang tidak baik. Artinya tidak baik, tidak jangka panjang. Karena cukup memberikan sekali sudah untuk konsumsi selesai. Tapi kalau kita memberikan ya atau menyalurkan yang melalui lembaga zakat, bisa Lajismu, dompet duafa, Basnas dan lain sebagainya. Nah, mereka kan banyak program-program. Nah, tentunya kan dana itu berkumpul. Nah, setelah terkumpul mereka salurkan. Tadi penyalurannya pada intinya penyaluran itu tetap sesuai dengan dasar 8 asnaf tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bahkan tadi kalau kita menyinggung tentu ada perbedaan ya antara zakat ya, kemudian infak, sedekah ya dan wakaf. Nah, kalau kita melihat zakat itu apa sebenarnya? Nah, kalau zakat itu kan kewajiban harta yang spesifik ya, memiliki syarat, ketentuan, batas tertentu dan waktu tertentu. Jadi kalau zakat itu ada istilah hisab dan haulnya. Jadi ada waktunya dan jumlahnya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau infak ya, mengeluarkan harta secara umum untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Nah, sedangkan sedekah maknanya lebih luas lagi ya. Bisa berarti infak, zakat atau kebaikan non materi ya. Sedekah terbagi menjadi wajib ya, dan juga bisa menjadi sunnah. Nah, sedangkan wakaf, wakaf itu kan artinya berhenti atau menahan. Nah, ini sebenarnya lebih luas lagi wakaf. Nah, hari ini banyak lembaga zakat itu menggelorakan bagaimana wakaf uang gitu kan. Mungkin di masyarakat kalau berbicara tentang wakaf masih sebatas untuk pemakaman, masjid. Nah, seperti itu. Ternyata wakaf juga bisa untuk yang lain gitu, tidak hanya itu. Bisa untuk hal perkebunan. Karena saya pernah bergabung di dunia lembaga zakat ya, menjadi seorang amil pada saat itu. Jadi bekerja sebagai seorang amil. Jadi saya pernah berkecimpung mendistribusikan zakat, infak, sedekah dan wakaf itu. Jadi kita melihat ternyata sangat membantu masyarakat dengan jiswab itu. Jadi kalaupun kita memberikan modal usaha, mereka tidak berkewajiban mengembalikannya lagi gitu. Karena kan itu memang sudah haknya mereka sebagai mustahik. Nah, seperti itu. Jadi kalau secara pengelolaan lembaga zakat itu hampir sama dengan lembaga
seperti perbankan. Kenapa hampir sama? Sama-sama menghimpun. Nah, kalau lembaga zakat kan menghimpun dana dari masyarakat juga nih, seperti zakat, infak, sedekah. Perbankan kan juga begitu, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk apa? Tabungan, ya, investasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah dihimpun kan tentunya disalurkan kembali kan, begitu. Disalurkan kalau dalam lembaga zakat tadi program pemberdayaan ekonomi, pertanian, kemudian beasiswa, pendidikan. Nah, jadi kalau di lembaga zakat itu ada salah satu lembaga zakat saya pernah baca ada 3 pilar yang mereka buat. Ada pilar kesehatan, pendidikan, ekonomi. Nah, itu penyalurannya. Nah, kalau di dunia perbankan kan penyalurannya berbeda. Nah, artinya begini, kalau saya katakan lembaga zakat itu ya dana yang tidak bertuan. Kenapa tidak bertuan? Karena dana yang sudah dihimpun ya, atau kita sebagai mujaki nih menyalurkan zakat, infak, sedekah kita kepada lembaga zakat, kan kita tidak mungkin mengambilnya kembali. Berbeda kalau kita di perbankan, kita menabung ya, atau kita investasi, kita akan ambil lagi. Nah, itu makanya saya katakan sebagai dana tak bertuan. Nah, artinya amil memiliki wewenang ya untuk mengelola itu. Tapi kita sebagai mujaki ya, atau kita ingin menyalurkan zakat kepada lembaga, tentu kita harus melihat dulu lembaga zakat yang kredibel, kemudian yang diakui oleh pemerintah gitu. Kan banyak sekarang lembaga zakat itu ada yang sifatnya hanya daerah, pusat. Saya pikir banyak lembaga zakat yang sudah kredibel di bawah naungan pemerintah, bahkan sudah berkoordinasi dengan Basnas sendiri. Nah, seperti itu. Baik, para pendengar M Radio dimanapun berada, tentu keberhasilan zakat itu sendiri ya tergantung pada pengelolaan dan pemanfaatannya. Nah, bagaimana lembaga zakat itu mengelolanya. Jadi tidak sebatas dapat dana kemudian disalurkan. Nah, contoh kayak memberikan santunan. Nah, ini kan bisa dilakukan perorangan gitu. Tapi lembaga zakat harus lebih mengedepankan program pemberdayaan yang sifatnya jangka panjang. Nah, makanya kenapa Jiswap memiliki peran penting meningkatkan ekonomi umat, itu tadi harus melalui lembaga yang memiliki program-program pemberdayaan banyak gitu. Nah, kemudian selain daripada lembaga zakat yang memiliki program-program pemberdayaan, ya, tidak kalah pentingnya peran seorang amil dan amilah. Nah, seperti itu. Amil dan amilah ini kan memiliki peran, ya, karena mereka yang menghimpun kemudian menyalurkan zakat. Ya, jadi seorang amil juga harus mampu menciptakan ya pemerataan ekonomi umat melalui program-program pemberdayaan yang menggunakan dana zakat, infak, sedekah itu. Ya. Kemudian dalam surah Al-Hasr ya dikatakan supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Nah, di sini jelas. Oleh karena itu memang pemerataan itu sangat penting. Jadi sebelum melakukan penyaluran, biasanya seorang amil itu, karena saya pernah menjadi seorang amil, jadi kita itu mensurvei dulu mana mustahik yang layak diberdayakan, ya, mana mustahik yang hanya bisa sebatas diberikan bantuan charity saja. Nah, ini kan harus dikelompokkan juga. Nah, kita tidak bisa semua kita samaratakan. Nah, artinya tetap pada prinsip 8 asnaf itu. Gitu dia.
Baik, gimana Pak? Kita bisa buka line telepon dulu. Boleh, boleh, siapa ya? Mana tahu ada yang bisa atau mungkin penasaran pengen bertanya-tanya ya dengan Pak Syahrul. Siap. Jadi terkait dari tema kita hari ini yaitu peran Ziswaf dalam meningkatkan ekonomi umat. Iya. Jadi buat teman muda yang mungkin mau bertanya-tanya seputar tema kita hari ini, ya kita sudah buka line telepon kita di 0616176440. Atau mungkin mau bertanya melalui telepon WhatsApp juga boleh ya. Atau mungkin mau bertanya di WhatsAppnya sendiri di 082122020916. Oke. Tadi sepertinya ada yang masuk mungkin agak-agak ini ya, pending ya. Baik, mungkin Pak sambil menunggu teleponnya masuk lagi atau ada pertanyaan-pertanyaan dari WhatsApp atau mungkin dari Facebook ya. Mungkin saya yang menanya nih Pak. Oh, boleh. Jadi teman muda mungkin tadi sudah tahu ya Ziswaf itu apa ya. Zakat adalah singkatan gitu ya. Zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jadi mungkin pertanyaannya gini Pak, apa sih ya peran Ziswaf dalam mengoptimalkan roda perekonomian umat? Kalau kita berbicara peran Ziswaf dalam mengoptimalkan ya roda perekonomian umat, saya pikir perannya sangat signifikan. Karena tentu kalau tadi saya sampaikan dari banyak lembaga zakat dengan program-program pemberdayaan mereka, banyak yang sudah membantu atau secara pribadi mustahik yang dibantu itu dengan modal usaha yang diberikan itu, sehingga roda kehidupan, roda ekonomi mereka itu meningkat. Karena dari 10 saya pernah melakukan penelitian, dari 10 yang saya wawancarai itu 8 orang itu mengatakan meningkat pendapatannya dari modal usaha yang diberikan. Nah, tentunya ini juga tidak sembarang kita kasih pada saat itu, tapi ada semacam pendampingan program-program yang dilakukan. Jadi kenapa kita dampingi? Ya tentu ini kan menjadi bahan evaluasi kita pada saat itu ya, sebagai lembaga zakat, kemudian agar kita juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi dana yang kita salurkan itu tetap kita dampingi gitu, walaupun dana itu tidak dikembalikan lagi ke kita, tapi kalau mereka mendapatkan keuntungan biasanya kita himbau untuk mengeluarkan infak dan sedekahnya saja, sukarela kan begitu, tidak kita patokan. Jadi sebenarnya kembali lagi berputar di situ uang itu. Jadi kalau apa peran Ziswaf ya itu tadi sangat berperan penting dalam mengoptimalkan roda perekonomian umat. Jadi umat ini kan luas ya, berbicara umat tentu tidak sebatas untuk masyarakat yang notabene umat muslim saja gitu. Tapi kalau berbicara kemanusiaan ya, kita juga bisa menggunakan dana itu gitu. Saya pikir begitu. Jadi cakupan Ziswaf ini luas gitu. Jadi kalau kita melihat tidak hanya sebatas ini zakat dikeluarkan oleh umat muslim untuk peruntukan, walaupun memang di dalam Al-Quran itu 8 asnaf, tapi ada pada poin-poin yang lain, karena kan kita ada Dewan Syariah gitu kan, mereka lebih memahami tentang bagaimana penyalurannya, apakah boleh untuk di luar non muslim. Karena itu tadi yang saya katakan di awal, lembaga zakat juga memberikan respon terhadap bencana. Kalau dalam bencana itu kan mungkin tidak semua umat muslim yang di situ, ada mungkin dari agama lain. Nah, itu tadi dengan hal-hal kondisi tertentu ya diperbolehkan gitu. Seperti itu. Mas. Baik Pak, kalau tadi yang sempat saya tangkap yang mengenai kayak pribadi nih Pak ya. Jadi pribadi mau memberikan kayak sekedar kayak infaknya atau sedekah gitu ya. Itu kan mungkin lebih baik melalui lembaga. Iya benar. Ada, tapi kebanyakan sih memang ada juga yang pribadi. Jadi mereka tuh ngerasa kayak udah deh nggak usah, yang penting nggak mau. Ada yang berpikir gini Pak, kayak aduh nggak mau ria deh gitu. Ya kan, terus saya kepikiran ya udah deh, kalau nanti tulis hamba Allah gitu. Itu gimana Pak? Apakah mereka seperti itu? Gimana nih maksudnya? Mungkin lebih ditekankan lagi kepada masyarakat ya. Mungkin langkah lebih baiknya gitu kan. Itu gimana deh? Baik. Iya.
sebenarnya kalau kita ingin menyalurkan zakat infak sedekah secara pribadi juga ya sah-sah saja ya, diperbolehkan. Tapi memang diharapkan alangkah lebih baiknya melalui lembaga. Memang kalaupun kita tidak khawatir dikatakan ria gitu kan. Saya pikir terkadang kita begini, kalau kita pernah mendengar kata bijak dari Ali bin Abi Thalib ya, bukannya orang baik itu sedikit, tapi terkadang orang baik itu diam gitu. Jadi seolah-olah yang tidak baik itu jauh lebih banyak seperti itu. Jadi untuk hal kebaikan tentu kembali pada niat. Walaupun orang melihat mungkin kita niatnya baik ya untuk tidak ria, tapi orang kadang melihat kita ria. Tapi itu tadi saya pikir ya, karena kalau di lembaga zakat ini kan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, ada laporan yang harus kita publikasi. Berapa penghimpunan yang kita peroleh, kemudian berapa penyaluran yang sudah kita salurkan, kemudian siapa mujaki-mujaki yang setia untuk menyalurkan infak, sedekah dan zakatnya melalui lembaga. Nah ini sebenarnya bukan untuk ria tidak, tapi memberikan kepercayaan masyarakat. Ini loh para mujaki kita gitu. Nah itu tadi, kalaupun kita mau menyalurkan secara pribadi ya silahkan. Hanya saja itu tadi, kalau secara pribadi kan jarang yang bisa didampingi. Umpamanya kita berikan nih untuk 100 orang gitu kan, santunan gitu. Ya pada saat itu saja gitu, berapa uang yang dikasih dipakai untuk konsumsi mereka habis. Tapi kalau kita salurkan melalui lembaga zakat yang memiliki program pemberdayaan, mereka akan tetap salurkan kepada 8 asnaf tadi, tapi dalam bentuk yang berbeda gitu. Nah ini jauh lebih lebih optimal dan lebih efektif, saya pikir begitu. Makanya ya boleh secara pribadi dan boleh juga melalui lembaga. Tapi harapannya kalau bisa kita menyalurkan melalui lembaga. Nah kemudian lembaga juga harus meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Mungkin ada sebagian masyarakat yang belum paham lembaga itu apa, lembaga zakat itu apa, kemudian perannya seperti apa. Nah ini kan harus sama-sama ya saling memberikan pemahaman gitu, sehingga masyarakat percaya untuk menitipkan dananya gitu ya, seperti itu. Baik, teman anak muda, mungkin teman anak muda ini kayaknya pada malu-malu nih Pak. Tadi ada telepon, tapi ini sebelum kita break, ini saya mau membacakan dulu, ada komen di Facebook dari Nugraha Putra ya. Assalamualaikum, sehat selalu untuk Pak Syahrul. Dialog kajian keislaman mantap. Wah, waalaikumsalam ya. Oke. Terima kasih buat Nugraha Putra yang udah komen dan juga udah like di Facebook kita. Dan teman-teman muda jangan lupa kita juga saat ini sedang live di Facebook ya. Untuk program kita hari ini yaitu Dialog Kajian Keislaman dengan mengangkat tema yaitu peran jiswaf dalam meningkatkan ekonomi umat. Baik teman-teman muda, kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana. Kita dengarkan yang satu dulu ya. Tetap di 91,6 Omza FM, sentralnya anak muda. Baik teman-teman muda, kita lanjut lagi di program Dialog Kajian Keislaman. Dan kali ini kita tadi sudah menghadirkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Syahrul dari Sekretaris Prodi ya, MBS Fayu UMSU. Dan tema kita hari ini adalah peran jiswaf dalam meningkatkan ekonomi umat. Baik teman-teman muda, kita buka line teleponnya yang mau bertanya-tanya ya seputar topik kita hari ini, yaitu peran jiswaf dalam meningkatkan ekonomi umat. Jadi line telepon kita sudah dibuka di 0616617640 atau melalui WhatsApp juga boleh ya di 082122022916. Baik teman-teman muda, sambil menunggu telepon yang masuk seperti biasa nih, mungkin kayaknya saya bakal tanya-tanya lagi nih. Iya, boleh. Tapi kayaknya waktunya dikit banget Pak. Iya, udah mau jam 10 Gak terasa. Baik Pak, ini terkait dari keterlibatan masyarakat ya Pak ya. Apa sih ya keterlibatan masyarakat dengan jiswaf itu Pak? Ya,
keterlibatan masyarakat tentang Jiswap ini ya sangat harus terlibat. Salah satunya masyarakat ya harus paham bahwasannya kita memiliki kewajiban selain daripada pengeluaran zakat yang wajib ya, zakat fitrah. Mungkin hari ini kan kita sering mendengar zakat fitrah yang dikeluarkan setahun sekali ya, dimulai daripada 1 Ramadan sampai dengan sebelum naik seorang khotib di atas mimbar. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak zakat tadi yang di awal saya sampaikan, zakat pendapatan, zakat pertanian. Nah, makanya keterlibatan masyarakat ini tentang Jiswap itu harus banyak kita mencari bahan referensi ya, referensi tentang bagaimana Jiswap itu disalurkan, bagaimana Jiswap itu mampu memberdayakan ekonomi umat. Kenapa begitu? Kalau kita memahami dan mengetahui peran-peran Jiswap yang sangat begitu penting di masyarakat, tentu masyarakat akan ikut andil. Jadi ternyata harta yang hari ini saya dapatkan ada haknya orang lain gitu. Mungkin kita sudah tahu memang kita sebagai umat muslim itu wajib mengeluarkan, tetapi kita kan terkadang lupa. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan saling mengingatkan, ya kan? Wal asri demi masa gitu kan, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Nah seperti itu. Jadi itu tadi, kalau kita sudah tahu bagaimana peran Jiswap, tentu kita akan terlibat di situ dalam pengelolaannya. Bahkan kita nggak bisa mengelola, kita memberikan sebagian harta kita ya sebagai mujaki. Nah seperti itu. Tentu ini menjadi siklus yang seperti roda berputar ya, dari mujaki disalurkan kepada lembaga zakat, kemudian lembaga zakat salurkan kepada mustahik. Nah mustahik yang mendapatkan dana ini kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk infak sedekah. Karena itu tadi yang pengalaman saya, mustahik yang sudah mendapatkan dana zakat produktif, mereka terkadang mau memberikan infak sedekah yang dari hasil yang mereka dapatkan tadi. Itu jadi berputar di situ. Jadi saling berkesinambungan, saling berperan satu dengan yang lain. Nah seperti itu, dampaknya sangat luas. Gitu dia. Dan apalagi kalau sekarang ini kita nggak perlu malu ya Pak, walaupun hanya 1.000 lah kita bilang 1.000 rupiah untuk infak kita. Jadi kira-kira nih Pak gambarannya, mungkin Bapak kan selama ini kan pernah sebagai amin ya, saya segera amin. Ada nggak Pak yang memang benar-benar memberikan zakat atau infak atau sedekah tadi itu dengan nominal yang kecil, yang kita rasa kayaknya mungkin bagi orang awam, ngapain sih kok dikit aja kita mesti kasih. Tentu ya, kalau hari ini apalagi kita sekarang masuk era 4.0 kemudian memasuki 5.0 Jadi kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi zakat infak sedekah itu sangat dimudahkan. Dari handphone kita bisa. Nah, terkait dengan nominal tadi ya, tentunya ada, dan kita nggak mesti harus malu gitu kan. Kebaikan berapapun pasti akan dibalas kan. Jadi kan di Al-Quran jelas, kebaikan sekecil biji zarah pun ada balasannya gitu. Kenapa kita harus malu untuk melakukan suatu hal yang baik gitu? Kalau ada di luaran sana ada yang melakukan hal yang kurang baik, mereka enjoy saja gitu ya. Kita kan harus enjoy dalam melakukan kebaikan itu gitu. Jadi ya saya sebagai pernah menjadi seorang amil ya, pernah menemukan hanya sebatas memberikan sumbangan kecil, itu ada. Nominalnya saya nggak sebutkan nominal, tapi ada gitu. Bahkan sampai yang ratusan juta juga ada gitu. Jadi bermacam-macam gitu. Nah, jadi kalau saya melihat dari banyaknya mujaki ya yang menyalurkan zakat infak sedekahnya, ternyata
tidak hanya orang-orang kaya saja yang mengeluarkan itu. Iya, iya. Jadi ada terkadang saya menemukan orang yang memang masih katakanlah kekurangan dalam untuk kehidupannya, tapi mereka tetap mau menyalurkan infak sedekahnya. Nah, ini kan berarti bukan karena kelebihan harta, tapi kesadaran diri sebenarnya. Nah, gitu. Jadi kalau Islam ini kan ada ta'awun ya, tolong menolong gitu ya. Makanya zakat ini kenapa memiliki peran penting jiswab? Ya, karena ada ta'awun tolong menolong gitu. Dan tolong menolong ini tidak dibebankan katakanlah harus mengembalikan uang yang sudah didapatkannya gitu. Jadi kalau lembaga zakat memberikan bantuan ya, memberikan pinjaman, itu tidak harus dikembalikan karena itu tadi bukan karena memang hak mereka gitu. Karena kan penerima tadi 8 asnaf. Nah, itu dia. Makanya kita ya jangan malu lah, karena dari hal kecil kita akan menjadi hal yang besar. Jadi ibaratkan bola salju ya, dari kecil kemudian bergulir menjadi besar. Nah, seperti itu. Oke, baik teman-teman muda, kita masih tunggu telepon yang mungkin mau bertanya-tanya ya seputar topik kita hari ini, yaitu peran jiswaf dalam meningkatkan ekonomi umat. Kita masih buka line telepon kita di 0616617640 atau melalui telepon WhatsApp kita ya, boleh di 082122022916. Kayaknya ini Pak Syahrul nggak ada yang telepon dan kayaknya waktunya udah mau habis, Pak. Nggak terasa ya, Pak ya. Tapi sebelum kita menutup program kali ini, mungkin kita balik ke Pak Syahrul lagi untuk memberikan closing statement nih Pak sebelum kita akhiri. Baik. Ya, closing statement ya. Bahwasanya zakat, infak, sedekah itu ya, agar penggunaannya efektif dan kebermanfaatannya secara luas dan berjangka panjang, diharapkan kepada masyarakat khususnya umat muslim dalam menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat, infak, sedekah ataupun wakaf ya, tidak lagi secara individu. Walaupun sah-sah saja gitu, tapi diharapkan melalui lembaga ya, amil zakat nasional yang sudah mendapat izin dari pemerintah ya. Hal ini dikarenakan guna penggunaan zakat yang lebih terarah dan amanah, sehingga cita-cita yang diharapkan untuk meningkatkan ekonomi umat dapat terwujud. Nah, seperti itu. Jadi pada masyarakat memang apabila ingin menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakafnya, diharapkan tidak secara individu, tapi harus ataupun mulailah beralih kepada lembaga zakat atau las nasional yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah, sehingga cita-cita kita untuk meningkatkan ekonomi umat itu lebih terarah ya, dan terwujud. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Syahrul yang sudah memberikan closing statement kita pada hari ini. Dan pastinya juga ya Pak ya, kita berharap juga ya tadi untuk para masyarakat yang mungkin mau memberikan infak, sedekah atau zakatnya ya melalui lembaga, karena kita juga tahu ini juga udah udah ada terarah ya Pak ya, benar-benar ada tujuannya mau disalurkan kemana gitu ya. Ya, baik teman-teman muda, sebelum kita akhiri acara dialog kajian keislaman kita hari ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Syahrul Amsari yang pada hari ini sudah berkenan hadir di program kita kali ini di dialog kajian keislaman hari ini. Baik Pak, terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Mas Iwan ya. Iya. Oke, teman-teman muda, jangan lupa insyaallah Jumat depan saya bakal balik lagi di dialog kajian keislaman yang kerjasama dengan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya pasti teman-teman muda jangan kemana-mana, karena untuk hari ini kita masih banyak sekali lagi program-program yang pastinya menarik
yang bisa kalian dengarkan sampai ke pukul 9 nanti malam. Baik teman-teman muda, saya Wan Kafi pamit undur. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.